Halo semuanya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Zahro di channel Zahro Kai. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe. Terima kasih banyak banget pokoknya guysku. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya sangat menarik buat kita bahas di channel ini sama-sama guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Pemirsa, dendam dan sakit hati menjadi motif tersangka Husin gelap mata dan menghabisi nyawa majikannya, Irwan Huta Galung. So guys, di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk membahas sebuah kasus kriminal lainnya yang kembali mengguncang masyarakat Indonesia guys. Jadi guys, ini adalah salah satu kasus pembunuhan dan juga kasus mutilasi yang terjadi di bulan ini dan di tahun ini. Jadi kayak baru beberapa minggu yang lalu guys. Dan menurut gue pribadi, ini adalah salah satu kasus pembunuhan, kasus mutilasi, dan juga kasus kriminal yang paling serem, yang paling menakutkan yang pernah gue bawain sejauh ini. Karena memang si sang pelaku ini guys, super duper orang yang bener-bener creepy dan bener-bener nakutin banget ini orang guys. Aduh, sampai habis suara gue. Dan ditambah lagi guys, banyaknya video dia nih, si pelaku ini yang udah viral di sosial media pada saat dia udah ditangkap dan ditanya sama polisi, apakah kamu menyesali perbuatan ini atau kamu puas gitu ya guys ya. Dan dia jawab, dia puas. Jawab gini, puas, sambil senyum-senyum, dan itu serem banget menurut gue. Dan ditambah lagi guys, pada saat dia ditanya sama wartawan, kenapa kamu gak langsung nyerahin diri aja ke kantor polisi, dan dia jawab kayak bercanda gitu guys. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Ya nanti nggak kerja. Yang salah menurut gue adalah kenapa wartawan dan para polisi ini malah ketawa denger jawaban dia yang kayak gitu. Menurut gue ini aneh banget gitu. Gak pantas aja dapat ketawa orang ini gitu guys. Karena dia udah ngelakuin hal yang udah fatal banget dan malah diketawain, itu menurut gue aneh banget. Dan ini orang udah serem banget menurut gue guys. Udah deh, langsung aja kita bahas kasus ini di An Ordinary Storytelling. Oke guys, jadi kasus ini mengenai seorang pegawai yang menghabisi nyawa bosnya sendiri guys. Dan setelah nyawa bosnya ini melayang, dilanjut sama dia dengan dipotong-potong itu jasad bosnya guys. Dan setelah itu dia cor pakai semen basah di tempat kerjanya sendiri. Dan ini bener-bener creepy banget guys. Dan si bosnya ini adalah seorang bapak yang bernama Irwan Huta Galung yang berusia 53 tahun. Dia lahir di Taruntung, Sumatera Utara yang akhirnya memilih untuk merantau ke Semarang dengan tujuan untuk menikah. Dan dari pernikahannya itulah guys, Pak Irwan dikaruniai 2 orang anak. Diketahui juga kalau di Semarang ini, Pak Irwan berprofesi sebagai seorang pengusaha. Dia memiliki toko yang cukup besar yang menjual produk-produk seperti air mineral kemasan galon dan juga tabung gas LPG. Nah, untuk toko milik Pak Irwan ini guys, bisa dibilang memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal pribadinya Pak Irwan. Karena rumahnya Pak Irwan ini berada di perumahan Pondok Bukit Agung, Kecamatan Banyumanik. Sedangkan tokonya ini berada di Jalan Mula Warman Raya, jadi ya cukup berjarak. Dan posisi tokonya ini berada di pinggir jalan yang membuat toko ini sangat strategis gitu guys. Makanya bisa dibilang kalau tokonya ini sangat ramai konsumen. Dan di tokonya Pak Irwan ini guys, Pak Irwan hanya memiliki 2 orang karyawan. Jadinya ya udah bertigaan sama Pak Irwan gitu guys. Mereka mengelola toko yang bisa dibilang sebesar itu. Dan ditambah lagi produk yang dijual bukan produk perintilan, tapi produknya adalah gas dan juga galon yang berat-berat banget itu guys. Dan lebih parahnya lagi, karyawannya Pak Irwan yang satu ini adalah seorang perempuan yang bertugas hanya sebagai admin dan juga menerima pesanan masuk gitu guys. Sedangkan Pak Irwan bertugas untuk mengontrol semuanya. Tapi ini kayaknya jomplang gitu ya. Karena cuma ada 1 karyawan laki-laki yang bertugas untuk mengangkat galon dan LPG dan mengantar ke rumah-rumah konsumen. Itulah guys yang membuat karyawan laki-laki di tempat tokonya Pak Irwan ini guys nggak pernah awet gitu. Selalu ya udah masuk resign karena dia capek sendiri guys. Capek sendiri, ditambah lagi Pak Irwan ini adalah sosok bos yang bisa dibilang sangat tegas dan galak. Menurut kesaksian dari pegawainya Pak Irwan yang perempuan tadi guys, yang bernama Yuli, dan ditambah lagi dengan kesaksian para mantan karyawan Pak Irwan, ya udah emang bener gitu guys kalau Pak Irwan ini adalah sosok bos yang sangat tegas dan juga galak, tapi lebih condong ke suka marah-marah gitu guys. Dan ditambah lagi Pak Irwan ini juga katanya adalah sosok bos yang sangat teliti dan perfeksionis, jadi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu guys. Dia sangat teliti terhadap semua pekerjaannya dan juga terhadap keuangannya guys. Tapi positifnya Pak Irwan
ini nggak pernah telat yang namanya membayar gaji karyawan guys. Jadi selalu tepat waktu gitu guys. Dan ditambah lagi Pak Irwan ini juga sering kali memberikan bonus, reward atau hadiah kepada karyawannya kalau misalnya penjualannya ini selalu mencapai target. Nah kasus ini guys terjadi, ya kayaknya emang udah takdir ya, tapi ya ini mungkin salah satu faktor gitu guys. Karena pada saat itu salah satu karyawan Pak Irwan ya resign lagi guys. Jadi tinggallah Pak Irwan berdua sama si Mbak Yuli, yang membuat saat itu Pak Irwan sangat kewalahan. Dan sampai di awal bulan Maret saat menjelang bulan Ramadan guys, Pak Irwan ini masih mengerjakan semuanya sendirian karena memang belum ada karyawan gitu ya. Dan di saat itu dia sempat mengantarkan galon atau air mineral ke salah satu warung Indomie atau bisa kita bilang ya Warmindo gitu ya. Dan di sanalah guys Pak Irwan ini bertemu dengan salah satu karyawan di Warmindo itu yang bernama Muhammad Husen, berusia 28 tahun. Jadi si Husen ini ya lagi kerja guys di Warmindo itu. Tapi anehnya kenapa juga Pak Irwan ini malah menawarkan pekerjaan ke si Husen, yang padahal si Husen juga lagi kerja di situ guys. Nah si Husen ini guys dulu tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi tuh si Husen ini emang asli orang Banjarnegara. Dan dia datang ke Semarang itu emang buat merantau. Dia dipanggil sama temennya, ditawarin kerjaan. Ya kerjaannya itu di warung Warmindo tadi guys, buat ngejaga warung Warmindo, jadi pelayan gitu guys. Ya akhirnya si Husen ini nerima karena memang di Banjarnegara si Husen ini nggak kerja guys, dan juga susah mencari kerja katanya. Ya udah guys, akhirnya Pak Irwan ini mulai menawarkan gaji yang lumayan besar kepada si Husen, yang intinya gajinya akan lebih besar daripada si Husen ini harus kerja di Warmindo tersebut. Dan si Husen ini juga akhirnya tergiur dengar gaji yang lebih besar. Ya kapan lagi kerja langsung diajak dapat gaji yang lebih besar daripada kerjaan yang lama. Nah tapi dengan catatan Pak Irwan ini bilang kalau misalnya gaji yang lebih besar ya otomatis pekerjaannya juga lebih berat. Dan ini benar-benar the real berat guys, karena emang kerjaannya Husen kalau diterima di tempatnya Pak Irwan ya harus ngangkat galon dan juga gas LPG nganter-nganterin ke rumah orang gitu guys. Ya itu the real berat gitu daripada ketimbang kerjaannya dia di Warmindo yang cuma masak mie sama bikin kopi gitu guys. Jadi jomplang banget guys, langsung drastis gitu bedanya. Hal tersebut disampaikan Pak Irwan karena melihat kondisinya si Husen ini guys. Jadi walaupun si Husen ini baru berusia 28 tahun, bisa terbilang masih sangat muda dan kuat gitu ya. Tapi pada saat Husen kecil, Husen ini mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan syaraf di tangan kirinya bermasalah. Dan akhirnya tumbuh menjadi dewasa dengan tangan kirinya yang mohon maaf lebih kecil guys. Dan kondisi tersebut membuat Husen ini sebenarnya membuat Husen kesulitan sendiri gitu guys bila dia mau kerja di tempatnya Pak Irwan. Ya udah guys, akhirnya si Husen ini mulai kerja di tempatnya Pak Irwan di awal bulan puasa. Ya jadi bisa kalian bayangin guys, bulan puasa angkat-angkat galon, angkat-angkat gas. Panas, capek, aus, ditambah lagi dengan kondisinya si Husen yang kayak begitu. Ya makin mencak-mencak ini si Pak Irwan, baru keluar dah tuh sifat aslinya yang tadinya ngiming-ngimingin gaji gede gitu ya kan, maksa-maksa orang biar kerja tempat dia. Mulai keluar sifat aslinya guys. Dia marah-marahin lah itu si Husen, perkara katanya kerjaannya si Husen ini lelet. Ya namanya juga karyawan baru bapak, udah mau main diomel-omelin aja. Capek banget gue sama si Pak Irwan ini sebenarnya. Nah si Husen yang ikut kerja sama si Pak Irwan ini juga dapat mes guys, jadi dapat tempat tinggal gitu, dapat kamar di dalam toko tersebut. Jadi nggak perlu lagi tuh si Husen yang namanya ngeluarin uang untuk bayar-bayar kosan. Dan si Husen ini mulai kerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi udah utak-utakannya di situ-situ doang guys, pagi sampai malam, dan tidurnya di situ juga. Kasihan bener. Nah karena si Husen ini masuknya pada saat bulan puasa guys, yang udah pasti tuh tokonya Pak Irwan bakalan rame banget sama yang namanya pesanan konsumen. Karena di bulan puasa orang-orang itu mendadak pada jualan gitu guys, pada masak dan butuh gas dan juga air. Jadinya ya tokonya Pak Irwan rame banget. Sampai-sampai membuat si Husen ini ya terpaksa harus lembur berhari-hari guys, dan dia nggak dikasih libur berhari-hari guys. Udah kerja di situ, tidur di situ, pusing dia guys. Dan ditambah lagi si Pak Irwan ini juga nggak pulang-pulang karena ramainya dengan pesanan toko itu. Pak Irwan ini ya tetap lembur juga, ikut di toko itu, tidur juga di toko itu, nggak pulang-pulang guys, karena mengontrol semua keuangan dan juga semua pekerjaan di toko tersebut. Nah Pak Irwan yang berhari-hari tidur di toko bareng sama Husen ini guys, dikabarkan juga kalau katanya Pak Irwan dan istri sedang bermasalah, jadi mereka itu sedang pisah ranjang guys. Jadi kalau Pak Irwan nggak pulang-pulang ke rumah itu adalah hal yang biasa aja gitu guys, makanya istrinya juga nggak nyariin. Inilah guys permasalahannya antara si bos dan juga si karyawan yang selalu bareng-bareng
padahal mereka itu nggak akur sama sekali. Pak Irwan dan juga si Husein ini ketemu setiap hari dari pagi sampai malam, dari terang sampai gelap gitu guys. Sampai-sampai membuat si Husein ini nggak punya space untuk nyantai dan selalu berada di bawah tekanan Pak Irwan. Dan ditambah lagi si Pak Irwan ini demen banget sama yang namanya ngomel-ngomel guys. Dan menurut kesaksian Husein sendiri guys, kalau Pak Irwan udah kena marah, itu kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar kasar dan menyakiti hatinya si Husein. Yang padahal menurut Husein dia itu hanya melakukan kesalahan kecil guys. Jadi waktu itu pernah si Pak Irwan ini meminta Husein untuk mengantarkan 15 galon ke rumah masing-masing pelanggannya. Ya udah dianterin sama si Husein. Tapi guys, si Husein ini hanya mengantarkan 14 galon aja. Ketinggalan 1 galon gitu guys, kelewat. Dan dari sanalah Pak Irwan ini ngomel-ngomel udah parah banget. Dia marah-marah, maki-maki si Husein sampai seharian full nggak berhenti si Husein diomel-omelin gara-gara kelewat 1 galon. Habis suara gue guys. Dan bahkan hal tersebut sudah semakin parah lagi guys, karena menurut kesaksian Husein, si Pak Irwan ini bukan hanya sekedar marah-marah atau memaki-maki aja, tapi udah sampai ke physical abuse. Jadi guys, si Pak Irwan ini sering banget yang namanya memukuli atau menganiaya Husein secara fisik. Sampai-sampai si Husein ini sering banget disundutin pakai puntung rokok. Dan hal tersebut bisa dibuktiin dengan adanya banyak bekas luka di kulitnya Husein. Sampai akhirnya si Husein ini udah benar-benar ngerasa capek banget guys. Ini tuh the real capek gitu ya. Udah capek badan, capek hati, capek pikiran. Semuanya udah sakit gitu. Badannya luka-luka, perasaannya sakit, hatinya hancur gara-gara si bosnya ini. Akhirnya timbullah benih-benih dendam gitu guys. Yang akhirnya meledak-ledak untuk si bosnya ini. Jadi serem guys si Husein akhirnya. Pada tanggal 1 Mei 2023, akhirnya si Husein ini benar-benar berpikir untuk menghabisi bosnya tersebut guys. Dia mulai mengamati segala kegiatan sehari-harinya Pak Irwan dan mulai mencari celah untuk melakukan aksinya tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Dan akhirnya 3 hari setelahnya guys, di hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di jam 8 malam. Jadi posisi toko belum tutup ya guys, karena tutup jam 9. Dan di sana Pak Irwan ini tuh udah istirahat gitu guys. Udah kecapean dan dia ketiduran di toko. Dan melihat hal tersebut si Husein ini langsung tanpa berpikir panjang gitu guys, langsung mengambil linggis dan menghantam kepalanya Pak Irwan sebanyak 2 kali dan membuat rahang Pak Irwan ini hancur. Dan di sana juga nggak ada Mbak Yuli guys, karena Mbak Yuli udah pulang, udah malam gitu. Jadi cuma mereka berdua aja guys, dan benar-benar nggak ada yang tahu kejadian tersebut. Husein yang berpikir kalau si bosnya ini udah meninggal dunia guys, ya udah digeletakin aja begitu berdarah-darah ditinggal sama dia. Dan dia pergi ke meja kasir untuk mengambil uang di laci kasir dengan total 7 juta rupiah. Nah dari sini aja udah melenceng, yang tadinya dendam cuma pengen ngebunuh, ini sekarang malah mencuri gitu guys. Dan dari sana dia udah ngambil, dia udah ngantongin duit yang 7 juta, dia ke depan tokonya, ke tukang angkringan, dia kesana mau ngopi. Habis ngebunuh orang dia ngopi guys. Dan yang lebih absurdnya lagi, di tempat angkringan ini si Husein sempat curhat sama bos yang punya angkringan kalau katanya dia baru aja habis ngebunuh bosnya sendiri, habis ngebunuh Pak Irwan. Dan dia nggak segan-segan untuk curhat hal tersebut guys. Karena konteksnya di sini si Husein ini sama si bos angkringan udah kenal deket gitu guys, udah sering ngopi bareng, udah sering ngobrol gitu, dan juga ya bisa dibilang akrab gitu ya. Jadi makanya si Husein nggak segan-segan untuk cerita hal tersebut. Dan di saat itu si Husein ini curhat juga karena ada maunya guys. Dia meminta bantuan si bos angkringan untuk mengubur jasad Pak Irwan yang menurut si Husein ini udah meninggal dunia guys. Tapi alhamdulillahnya si bos angkringan ini tuh menolak gitu guys. Dia nggak mau terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Padahal si Husein ini udah menawarkan bayaran untuk si bos angkringan tersebut dari uang yang 7 juta dia pegang tadi guys. Dan ditambah lagi dia juga katanya bakalan mentraktir si bos angkringan ini untuk open BO, manggil cewek online buat enak-enak buat dia berdua guys. Tapi guys, lebih absurdnya lagi, karena udah ditolak sama si bos angkringan ini, si Husein nggak marah guys. Dia malah bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau, tapi saya tetap mau mentraktir gitu. Mentraktir open BO buat enak-enak lah. Si bos angkringan juga kagak nolak guys. Dia langsung berdua tutup toko. Si Husein tutup toko, dia tutup warung, dia pergi lah guys buat senang-senang. Dia mabok-mabokan dan juga open BO sama si cewek online itu sampai jam 4 pagi. Setelah melaksanakan segala kesenangan duniawi guys, akhirnya si Husein ini balik lagi ke toko. Ya karena emang tempat tinggalnya dia kan mesnya di dalam toko tersebut guys. Dia pulang ke toko itu, dia masuk, dan sampai dalam dia mulai panik karena dia ngelihat Pak Husein, itu kebalik mulu gue, Pak Irwan ini mulai gerak-gerak gitu guys. Dan dia panik banget ngelihat Pak Irwan ini yang masih hidup. Dia langsung ambil pisau dapur, dia balik lagi ke Pak Irwan, dia tusuk Pak Irwan berkali-kali sampai Pak Irwan benar-benar kehilangan nyawanya. Dan setelah Pak Irwan ini udah nggak bernyawa gitu ya guys, ya udah meninggal dunia, si Husein ini langsung melakukan yang namanya mutilasi. Dia potong-potong jasadnya Pak Irwan guys. Astagfirullahaladzim.
Dan inilah guys yang menurut gue bener-bener part paling creepy, paling nakutin, paling nyeremin. Kenapa di awal video gue bilang kalau si Husein ini adalah orang yang creepy banget dan udah nakutin banget nih orang guys. Karena pada saat dia mulai memutilasi tubuhnya Pak Irwan, ada filosofinya guys. Dan itu bener-bener serem banget. Karena yang pertama dia lakuin adalah dia mulai menggorok lehernya Pak Irwan. Jadi dia memisahkan antara badan dan kepala guys, dipotong guys, dipotong. Karena alasannya dia itu nggak senang. Pak Irwan ini dulu sering banget yang namanya maki-maki dan marah-marahin si Husein. Dan pada saat ditanya sama wartawan, kenapa nggak mulutnya aja yang dipotong, kenapa lehernya? Jawabannya apa? Dia bilang kalau mulutnya itu susah guys, kata Husein. Jadi ya udah lehernya aja. Serem banget. Dan yang kedua guys, dia mulai memotong tangan kanan dan tangan kirinya Pak Irwan. Dan hal tersebut Husein bilang karena dulu Pak Irwan ini seringkali memukuli Husein dengan tangan-tangan tersebut. Gimana guys? Itu creepy banget. Dendamnya udah gimana ya, mendarah daging. Astagfirullahaladzim. Dan setelah selesai melakukan aksi kejinya ini guys, si Husein memutuskan untuk memasukkan bagian-bagian tubuh dari bosnya ini ke dalam karung. Dan dia letakkan karung tersebut di lorong sempit di samping tokonya. Jadi ya udah, karung tersebut didiemin gitu aja di samping toko guys. Jadi ditinggal sama dia buat istirahat, dia tidur. Dia tuh udah capek semalaman tuh beraktivitas gitu ya, melakukan ya yang namanya mabuk-mabukan, enak-enak gitu sama cewek open BO. Dan balik-balik dia harus melakukan yang namanya mutilasi karena dia panik si bosnya ini belum meninggal. Ya udah, ditinggal istirahat sama dia tidur dengan keadaan toko ditutup. Dan pada saat itu sayangnya si Mbak Yuli ini masuk shift sore. Jadi pada saat udah siang si Husein ini juga udah bangun, dia mulai dia tuh buka toko. Dia buka toko sebelum Yuli datang. Dan saat si Yuli datang di sore harinya guys, ya udah kayak nggak ada kejadian apa-apa aja udah. Dia cuma bilang ya bosnya lagi pergi, nggak ada gitu. Dan si Yuli juga kerja seperti biasanya guys, tanpa ada yang dicurigai. Karena memang jasadnya ini kan belum bau gitu ya guys ya. Karena baru banget tadi pagi dibunuhnya gitu. Dan keesokan harinya guys, si Husein mulai melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasa, kayak nggak pernah kejadian apa-apa gitu guys. Dan ini the real psikopat asli, serem banget. Dan disayangkan juga pada hari itu kalau si Mbak Yuli ini datang di shift sore. Jadi emang kebagiannya di shift sore gitu guys. Dari pagi sampai siang ya udah si Husein ini sendirian. Dan dimanfaatkanlah sama Husein waktu-waktu tersebut untuk mengubur jasad Pak Irwan di lorong sempit di samping toko tersebut. Jasad Pak Irwan ini dikuburkan dengan cara dicor menggunakan semen. Serem banget asli. Ini benar-benar psikopat sih. Dan setelah selesai dengan jasadnya Pak Irwan yang dia kubur dengan menggunakan semen guys, dicor itu jasadnya Pak Irwan, dia langsung buru-buru beres-beres guys. Dan dia langsung packing-packing barang-barangnya karena si Husein ini berniat untuk kabur. Dan setelah selesai semuanya, dia mulai menutup toko, tapi berpapasan dengan datangnya Mbak Yuli. Jadi pada saat si Husein ini lagi buru-buru nutup toko gitu guys, si Mbak Yuli ini datang. Lah dia bingung, kenapa kok langsung ditutup tokonya padahal masih sore? Kan harusnya tutup itu jam 9 malam. Kalau bosnya sampai tahu, ntar pasti bakalan diomelin, kata si Yuli gitu kan. Nah terus si Husein ini bilang kalau ini semua yang nyuruh Bapak Irwan, dan Pak Irwan ini lagi pergi ada keperluan katanya. Dan saya juga pengen pulang kampung, ini kuncinya saya titipin sama kamu, saya mau pergi ke Banjarnegara, mau pulang kampung sekalian resign, katanya gitu. Ya udah si Yuli percaya aja, diambillah kuncinya, tutup tokonya tuh. Ya udah dia pergi tuh. Si Yuli ini pulang juga akhirnya guys, tanpa menyadari kalau si Husein ini pergi menggunakan motornya Bapak Irwan. Jadi nggak ngeh sama sekali si Mbak Yuli guys. Sampai di esok harinya guys, di hari Minggu, si Yuli ini ya pasti datang pagi dong, karena kuncinya dia yang pegang gitu guys. Si Yuli akhirnya yang buka toko, dia tungguin lah bosnya, kok nggak datang nih si Pak Irwan. Diteleponin, dihubungin, di WA, di SMS juga nggak bisa dihubungin, nggak angkat-angkat gitu, nggak ngebales. Akhirnya si Yuli bingung karena juga banyak pesanan dari konsumen, galon gas yang belum diantar gitu. Kelimpungan si Yuli, daripada dia bingung, akhirnya dia tutup tokonya guys, dia pulang. Karena si bosnya ini nggak bisa dihubungin gitu guys. Dan di keesokan harinya lagi guys, di hari Senin si Yuli datang pagi lagi karena memang kuncinya masih dia yang pegang. Dan saat itu si Yuli udah buka toko kayak biasa, dia nungguin lagi bosnya, dia hubungin lagi bosnya, masih nggak ada kabar juga guys. Dan dia itu semakin bingung gitu guys, apa yang harus dia lakuin karena pesanan dari konsumen juga semakin numpuk, dan ditambah lagi pesanan yang kemarin juga belum diantar. Jadi ya udah, dia pusing, dia tutup lagi tokonya guys. Tapi kali ini si Yuli bukan pulang ke rumah guys, melainkan dia datangi rumah Bapak Irwan. Dan setelah sampai di rumahnya Pak Irwan, si Yuli ini ketemu sama istrinya Pak Irwan guys. Tapi ternyata Pak Irwannya nggak ada di sana. Dan istrinya Pak Irwan ini juga bilang kalau dia nggak tahu Pak Irwan ada di mana. Saya pikir Pak Irwan ini ada di toko karena memang Pak Irwan ini sudah jarang pulang. Nah yang tadi gue bilang guys, kalau keluarganya Pak Irwan ini ya memang sedang bermasalah, dan si suami istri ini sedang pisah ranjang. Jadi menurut istrinya kalau Pak Irwan ini jarang pulang dan nggak pulang-pulang gitu guys, itulah adalah hal yang biasa gitu. Karena memang sedang bermasalah guys. Jadi sama sekali nggak dicari Pak Irwannya.
Si Mbak Yuli yang udah kebingungan ini guys, udah ketakutan, udah pusing gitu ya, karena dia juga udah datengin rumah bosnya tapi bosnya nggak ada, diteleponin juga nggak bisa, di WA juga nggak dibales, nggak ada kabar gitu. Dan dia yang masih memiliki rasa tanggung jawab untuk ngebuka toko itu lagi, karena dia takut gitu kalau misalnya bosnya datang tokonya tutup, abis juga dia kena omel-omelan. Akhirnya dia balik lagi dari rumahnya Pak Irwan ke toko tersebut untuk ngebuka toko itu lagi. Tapi dia juga bingung gitu guys, apa iya dia harus nolak-nolakin pesanan karena nggak ada yang nganterin. Tapi ntar kalau misalnya ditolak, dia juga bakalan diomel-omelin lagi sama Pak Irwan. Dia tuh bingung, ketakutan, kesian pokoknya guys, si Mbak Yuli ini guys. Dia balik lagi lah sambil ngedumel ke toko tersebut. Dan setelah sampai di toko lah tambah bingung lagi si Mbak Yuli guys, karena banyak banget orang yang udah berdiri di depan tokonya Pak Irwan. Banyak warga-warga dan juga tetangga-tetangga samping-samping tokonya guys, berdiri di depan tokonya Pak Irwan karena merasa ada bau-bau busuk dari tokonya Pak Irwan, sumbernya di toko Pak Irwan. Dan si Yuli ini juga bilang lah, saya juga ngerasa Pak, tapi saya pikir ya itu bau bangkai tikus aja, makanya nggak terlalu dihiraukan karena si Yuli juga lagi pusing, banyak pesanan yang belum diantar, bosnya nggak ada, jadi nggak diambil pusing sama Mbak Yuli guys. Nah dari situlah guys si para warga ini meminta untuk membongkar gitu, maksudnya dibuka tokonya, pengen dilihat, diperiksa gitu, karena baunya benar-benar menyengat banget. Dan setelah ditelusuri oleh para warga dan juga tetangga-tetangga ini guys, sekaligus sama Mbak Yuli juga guys, ditelusurin baunya dari mana, dan ternyata sumbernya berasal dari lorong sempit di samping toko tersebut, di mana tempat Pak Irwan ini dicor sama si Husen. Pas diperhatikan sama warga dan juga Mbak Yuli guys, mereka juga bingung lah, kok bisa ada coran semen yang belum terlalu kering di lorong sesempit ini. Dan Mbak Yuli juga bingung lah, saya juga bingung Pak, kemarin-kemarin juga kayaknya nggak ada, kata Mbak Yuli juga gitu. Dan ditambah lagi setelah diperhatikan lebih dekat lagi guys, karena bentuknya yang berantakan dan ngasal ini guys, si coran semen ini, ada kelihatan jempol yang keluar. Aduh, kurang rapih guys, serem banget, ada jempol yang keluar dan warga langsung berkabur, langsung pada lari dan juga langsung menelpon polisi. Dan pada saat itu di sekitar jam 12 siang. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya kepolisian datang dan langsung membongkar coran semen tersebut. Dan ya udah guys, ditemukanlah jasad Pak Irwan yang sudah sangat mengenaskan. Dan akhirnya kepolisian langsung mengabari pihak keluarga, dan tentu aja guys keluarganya Pak Irwan ini sangat-sangat histeris. Walaupun keluarganya sedang bermasalah, tapi dengan keadaan Pak Irwan yang sudah sangat mengenaskan tersebut, pasti keluarganya juga pasti banget yang namanya langsung histeris, nangis-nangis dan kaget, shock gitu guys. Gak bisa ngebayangin guys, jadi istrinya ya Allah belum sempat baikan gitu ya kan, lagi marahan gitu, tapi ternyata suaminya udah pergi duluan. Dan setelah adanya penemuan jasad tersebut, kepolisian langsung meminta Yuli untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dan di saat itulah guys, kepolisian mulai menanyakan kepada Yuli, kira-kira siapa yang bisa melakukan hal sekejam dan sekeji ini terhadap Pak Irwan. Dan akhirnya si Yuli ini berpikir, ya siapa lagi kalau bukan si Husen gitu guys. Karena menurut Yuli, timingnya itu sangat pas. Kepergiannya Husen dan juga kepergiannya Pak Irwan. Dan yang bilang Pak Irwan ini pergi pun dari mulutnya si Husen. Jadi ya siapa lagi gitu guys. Sampai akhirnya si Mbak Yuli ini menyampaikan ke polisi kalau si Husen ini pulang ke Banjarnegara, dia pulang kampung ke sana karena mau resign katanya gitu. Dan setelah diingat-ingat lagi lah, motornya si bosnya kemana katanya gitu guys. Dan dia baru ingat ternyata motornya itu dibawa sama si Husen. Dan setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak bakalan mau bosnya minjemin motor ke Husen, dan itu membuat semakin curiga gitu guys. Udah pasti banget itu si Husen, kalau kata Mbak Yuli mah begitu. Setelah Mbak Yuli, akhirnya banyak juga warga yang dijadikan saksi di kepolisian. Dan salah satunya adalah si bos angkringan yang tadi guys. Dan si bos angkringan tadi ini mulai ditanya-tanya sama polisi. Akhirnya dia mulai jujur dan menceritakan semuanya. Kalau memang benar si Husen lah yang datang ke dia dan menceritakan semuanya sampai meminta bantuan untuk mengubur jasad bosnya tersebut. Tapi si bos angkringan ini bilang kalau saya tuh nolak Pak, saya nggak mau berurusan dengan hal tersebut gitu. Dan saya juga takut untuk melapor duluan ke Bapak, katanya gitu. Karena saya sama sekali nggak mau terlibat dalam hal ini. Lah gimana sih lu bos? Enak-enak mau loh dibayarin open BO. Jangan udah begini lu takut. Astagfirullahaladzim. Lalu akhirnya tim kepolisian langsung bergegas pergi ke Banjarnegara untuk mencari Husen sesuai dengan informasi yang didapat dari Mbak Yuli. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2023, kepolisian berhasil menangkap Husen. Dan proses penangkapan Husen ini guys, benar-benar drama karena si Husen ini mencoba untuk melarikan diri, dia mencoba untuk kabur guys. Akhirnya kepolisian terpaksa untuk menembakkan peluru ke kakinya guys, sampai-sampai si Husen ini nggak bisa lari lagi. Dan akhirnya dia berhasil ditangkap dan dibawa balik ke Semarang karena memang kasusnya itu kan di Semarang, jadi dia nggak diadili di Banjarnegara, dibawa balik dia guys.
Dan setelah tertangkap di kantor kepolisian, Husein mengakui semua perbuatannya guys, dijabarin dari A sampai Z sama dia. Dan dia melakukan hal tersebut dikarenakan dendam. Dia bilang gitu guys. Karena semasa si bosnya ini hidup, si Husein selalu dimaki-maki, dimarahin, diomelin, sampai bikin hatinya sakit gitu guys. Dan ditambah lagi dengan physical abuse. Si Husein ini dianiaya dan dipukulin sampai disundutin rokok. Sambil si Husein ini membuktikan gitu guys, dikasih lihat semua bekas luka di badannya akibat perbuatan si bosnya ini guys. Sampai-sampai si Husein dia udah ketahan lagi, dia dendam dan akhirnya melakukan hal tersebut. Husein juga mengakui guys kalau misalnya pada saat itu dia sama sekali nggak berani gitu, dia benar-benar menjabarkan ke kantor polisi kalau dia nggak berani ngelawan dan dia nggak ada pilihan, dan dia juga nggak bisa kabur karena KTP-nya ditahan sama Pak Irwan. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain menghabisi nyawanya Pak Irwan, karena selama Pak Irwan ini masih hidup dia bakalan kayak gitu terus, katanya gitu. Padahal pilihannya tuh banyak Husein, nggak mesti melakukan hal tersebut gitu. Maksudnya lo bisa kabur, lo udah gede gitu. Disayangkan banget sumpah. Dan bahkan keluarga dari Pak Irwan sendiri pun juga sempat sangat merasa iba dan juga kasihan terhadap Husein. Karena melihat kondisinya Husein yang memiliki kekurangan guys. Dia ini dimarahin, dimaki-maki, dianiaya, sampai disundut sama rokok gitu guys. Dan menurut keluarganya Pak Irwan ini ya udah wajar aja kalau misalnya si Husein ini melakukan balas dendam. Tapi setelah melihat kesaksiannya dari si Husein, bukan kesaksian apa ya, pernyataan dari si Husein pas di kantor polisi itu guys, ya keluarganya juga cukup nyesek gitu guys. Ini orang udah gokil, nggak ada ngerasa bersalah sama sekali, dan dia malah ketawa-ketawa gitu guys. Sangat disayangkan, astagfirullahaladzim. Karena dari pertama itu sebenarnya kami itu memaafkan, tapi kami lihat waktu diwawancara pertama itu dianya tidak ada penyesalan. Di situ kami agak jengkel melihat dia, merasa puas katanya. Nah, itu yang kami sesalkan. Dan ya guys, keputusan hukuman telah dijatuhkan kepada tersangka Muhammad Husein berusia 28 tahun. Jadi si Husein ini telah dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan guys, jadi ini aja videonya tentang si bos dan juga si karyawan yang sama sekali nggak pernah akur ini guys, dan selalu bor gitu nih orang berdua, dan berakhir di dalam kasus yang semenyeramkan ini. Dan di dalam kasus ini juga kita bisa banyak banget mengambil pelajaran. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai karyawan, ya jadilah karyawan yang baik gitu guys. Ikutin segala SOP yang telah dibuat sama si bos untuk perusahaan tersebut. Jadi ya udah ikutin aja gitu, kalau bos minta ini minta itu, ya turutin aja, jangan ngeyel gitu selama itu tidak merugikan kita secara material dan secara fisik. Dan kalau kita memposisikan diri kita sebagai bos, ya jadilah bos yang baik juga, yang mengayomi, yang bisa menjaga perasaan, yang memberikan solusi. Pokoknya jadilah bos yang baik dan menjaga lisan gitu guys. Gak kayak si Pak Irwan ini, dan juga gak kayak si Husein ini guys. Dia orang berdua sebenarnya sama-sama salah gitu guys, cuma berakhirnya ya kayak gini gitu. So guys, jadi itu aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga guys. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.